Assalamualaikum. Hai guys, selamat datang di channel kami Dahasan Video. Today I'm going to show you on how to make the Indonesian peanut sauce alias bumbu sambal pecel. Yang ini selain rasanya mantap, tampilannya juga kece ya. Cocok banget buat siraman sambal pecel, sate, atau jadi menu modifikasi burger pecel yang beginian juga enak ya. Selain bahannya mudah didapat, bikinnya juga simple dan bisa awet sampai 1 bulan di suhu ruang. Jadi oke banget buat ide usaha rumahan ya guys. Oke, I bet that you've been curious to know how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 1 kg kacang tanah. Dan kalau bisa sih, jenis kacang tanah yang digunakan itu asli kacang tanah Tuban. Kacang ini biasanya itu warnanya sedikit lebih gelap dari kacang tanah biasa. Cuma untuk teksturnya itu nantinya lebih enak dan pulen jika dibuat sambal ya. Dan untuk harganya itu juga lebih mahal 2 atau 3.000 dari kacang tanah biasa. Sementara di pasar Madiun sekitaran sini, kacang tanah Tuban itu dijualnya per 1 kg sekitar 21 sampai 26.000 rupiah. Nah ini kacang tanah Tubannya habis dicuci jadi agak keriput sedikit ya, but it's okay. Selanjutnya panggang kacang tanah hingga matang dengan menggunakan oven. Dan ini saya menggunakan oven listrik dari Mitoshiba. And by the way, aku tuh suka banget sama oven yang satu ini karena selain penggunaannya mudah, daya wattnya juga rendah, yaitu sekitar 400 sampai 800 watt saja. Dipakai manggang juga jadi lebih cepat matang karena di bagian dalamnya itu didesain seperti bentuk diamond. Dengan begitu, panas oven bisa maksimal dan lebih merata. Oke, panggang dengan api atas bawah di suhu sedang sekitar 170 sampai 175 derajat Celcius. Karena ini kacangnya banyak, jadi dipanggangnya itu nggak yang sekaligus ya. Harus dibagi jadi 2 atau 3 bagian. Nah, ini tampilan kacang tanah yang sudah dipanggang. Tuh hasilnya cantik ya, nggak yang gosong. Dan kalau bunyinya renyah begini, tandanya ya emang kacangnya itu sudah benar-benar matang ya. Oke, setelah dipanggang, ulek kasar hingga kacang terbelah 2 dengan menggunakan centong kayu atau ulekan. Dengan begitu, nantinya kulit ari kacang bisa lepas. Dan ini saya bikinnya dibantu sama mbak yang ada di rumah. Jadi jangan kaget ya kalau tangannya beda. Selanjutnya agar kacang tanah bersih dan cantik, tampi kacang tanah dengan menggunakan tampah atau nyiru hingga kulit ari terpisah, lalu buang kulit arinya. Jadi dengan cara ditampi begini, maka kulit ari kacangnya itu bisa terbuang dengan mudah. Nah ini dia cara menampi kacang tanah ala mama mertua ya. Tuh lihat, setelah ditampi kacang jadi terlihat bersih dan cantik. Cuma langkah yang ini optional ya. Artinya kalau kalian lebih suka kulit arinya nggak dibuang juga nggak masalah. Hanya saja nantinya itu warna sambal pecel jadi gelap dan kurang cantik. Well guys, kalau misalnya nggak dipanggang, kacang tanahnya ini juga bisa disangrai. Jadi kacang digoreng sampai matang tanpa menggunakan minyak. Sangrai dengan menggunakan api sedang hingga kacang benar-benar matang. Atau kalau mau digoreng dengan minyak juga nggak masalah sih. Cuma nggak disarankan karena nanti hasil sambal pecelnya jadi cepat tengik ya. Setelah disangrai, cara selanjutnya sama ya. Kacang diulek kasar lalu dipisahkan kulit arinya dengan cara ditampi. Lihat, ini dia hasil kacang yang disangrai. Tampilannya itu sedikit ada gosong-gosongnya gitu. Tapi sebenarnya matangnya itu sudah pas ya.
Jadi mau disangrai atau mau dipanggang, silahkan dipilih sesuai selera. Exactly, the choice is in yours. Oke, kacangnya kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan bahan bumbu untuk sambal pecel. Bahan yang dibutuhkan yaitu 500 gram gula merah, bisa yang terbuat dari kelapa atau menggunakan gula merah dari aren juga boleh. Cuma kalau bisa jangan sampai terkecoh menggunakan gula merah yang dibuat dari gula tebu ya guys. Seperti ini nih contohnya. Karena rasanya jadi kurang mantap dan kadang juga agak sedikit pahit ya. Mungkin karena obatnya. 100 gram bawang putih atau sekitar 16 siung dengan ukuran yang sedang, 20 gram atau sekitar 5 ruas kencur, 125 gram atau sekitar 25 buah cabai keriting, 125 gram atau sekitar 60 buah cabai rawit, 15-20 lembar daun jeruk purut, 20 gram atau sekitar 1,5 sendok makan asam jawa atau kira-kira setara dengan 20 mata asam jawa yang sudah dibuang bijinya. Oke, iris kasar semua bumbu. Nah lihat, jadi tulang daun jeruknya itu dibuang agar wanginya segar dan tidak pahit. Selanjutnya, sangrai semua bumbu kecuali gula merah. Jadi irisan bawang putih, kencur, cabai, daun jeruk, dan asam jawanya itu disangrai sampai agak kering. Fungsi penyangraian bumbu ini adalah agar kandungan airnya berkurang sehingga nantinya sambal pecel bisa lebih awet. Selain itu juga agar hasil bumbu pecelnya itu jadi tidak langur ya guys. Oke, setelah bumbu layu, matikan kompor. Cara lain selain disangrai, kita juga bisa memanggang bumbu dengan oven menggunakan api atas bawah sehingga lebih praktis karena nggak capek ngaduk gitu. Jadi silahkan dipilih cara mana yang kalian suka. Atau mau digoreng dengan minyak, boleh. Cuma nggak disarankan ya, karena jika digoreng itu bumbunya jadi kurang tahan lama masa simpannya. Well guys, jika bumbu sudah disangrai, sekarang kita siapkan bahan lainnya yaitu 50 gram atau sekitar 3 sendok makan garam, 50 gram atau sekitar 3 sendok makan gula pasir. Fungsi gula pasir ini adalah agar hasil sambal itu jadi lebih nyamleng ya. Oh my god, what is the meaning of nyamleng actually? Waduh, batin temen lah yuk. Emangnya gue sih siapa? Tenung orang ngerti artinya nyamleng. Anak aku sing paling nyamleng ya mbak. Oke, mangan sing nyamleng dimin lah. So, sambalnya itu jadi nyamleng, artinya itu jadi lebih enak dan mantap ya. Nah, jika semua bahan sambal pecel sudah siap, jadi ya sekarang tinggal digiling sesuai selera. Jadi ini bisa langsung digiling di pasar di tempat penggilingan bumbu pecel gitu. Cara lain bisa ditumbuk menggunakan alu dan lumpang. Dan ini karena saya kan ada chopper andalan dari Mito Chiba, jadi ya bumbunya saya giling sendiri. Oke, pertama giling kacang tanah terlebih dahulu dengan tingkat kelembutan sesuai selera. Karena ini kacangnya agak banyak, jadi digilingnya itu dicicil 3-4 kali ya. Dengan begitu, choppernya jadi awet dan hasil gilingnya juga bisa lembut maksimal. Tuh, ini dia hasil kacang tanah yang digiling dengan menggunakan chopper Mito Chiba. Oke, giling sisanya hingga kacang habis. Setelah selesai, baru giling semua bumbu termasuk garam dan gula pasir.
Setelah agak lembut, masukkan gula merah yang sudah disisir kasar. Kemudian giling hingga halus dengan tingkat kelembutan sesuai selera. Tuh, jadi deh. So, dengan chopper mie Toshiba ini, masak-masak apapun jadi lebih praktis ya guys. Oke, jika kacang dan bumbunya sudah halus, tahap selanjutnya ya tinggal dicampurkan saja. Campurkan kacang yang sudah digiling dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Aduk rata. Jika perlu, uleni dengan menggunakan tangan yang dibungkus sarung tangan. Cuma ini karena saya kan gak ada sarung tangan, jadi ya terpaksa menggunakan kresek ajaib dari planet Mars. Gak lucu ya? Ulen bumbu hingga rata. Nah, selesai. Ini dia, pecel rumahan yang rasanya endes banget dan bisa buat ide usaha. Tuh lihat, hasilnya kuning dan cantik kayak yang bikin. Oh, maksud saya kayak yang nonton ya. Dan kapan hari itu saya kan bikin lagi dengan takaran 2 kg. Cuma kacangnya itu kan saya sangrai manual. Jadi hasilnya lebih gelap. Seperti ini nih tampilannya. Dan walau agak gelap, tapi yang ini hasilnya juga enak banget ya. Oke, jika sudah jadi, selanjutnya kemas bumbu pecel sesuai selera. Dan ini biar praktis, sengaja saya timbang masing-masing 200 gram, lalu dibulatkan begini agar mudah di packing ya. Jadi membulatkannya itu juga terpaksa menggunakan sarung tangan, biar nggak pedes gitu. Kali ini menggunakan sarung tangan buatan Jerman, jadi lebih canggih ya. Nah ini saya kan bikin 2 resep, itu ditimbang 200 gram bisa jadi 17 bulatan. Jadi kira-kira berapa ya jumlah total sambal pecel yang dihasilkan dari satu resep? Ada yang bisa jawab nggak nih? Oke, bener banget. Per satu resep ini menghasilkan sekitar 1.700 gram bumbu sambal pecel. Jadi lumayan banyak kan ya. Setelah ditimbang, masukkan ke dalam plastik. Ini saya menggunakan plastik dengan ukuran 10 x 25. Lalu sediakan juga mika ukuran 5 mm seperti ini. Nah selanjutnya kemas sambal pecel seperti ini. Jadi setelah ditimbang dan dibulatkan, sambalnya itu dimasukkan plastik lalu di packing sedemikian rupa sehingga tampilannya itu bisa rapi dan cantik. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam mika. Selain lebih cantik juga jadi lebih terjaga ya higienitasnya. Ini tampilan depan. Silahkan ditambahkan merek sesuai selera. Dan ini tampilan belakangnya. Jadi diikat kencang lalu dilipat agar terlihat rapi. Untuk packing itu sebenarnya sesuai selera. Kadang juga saya kemas lebih besar dengan berat 400 gram seperti ini misalnya. Jadi ini plastik yang saya pakai juga lebih besar ya, yaitu ukuran 13 x 31 cm. Lalu hasil akhirnya jadi seperti ini nih. So, dibungkus dengan plastik snack dan ditali pita agar hasilnya lebih cantik. Well guys, by the way, jualan bumbu pecel ini sangat simpel ya. Karena bahannya itu mudah didapat, bikinnya juga nggak yang ribet, apalagi kalau digiling di luar menggunakan mesin. Biaya menggilingnya itu cuma sekitar Rp2.000 saja per 1 kg. Selain itu juga bisa awet lama. Jika pengolahan dan pengemasannya pas, itu bisa tahan 1 bulan di suhu ruang. Sementara untuk harga jual per 1 kg itu sekitar Rp60.000 sampai Rp75.000.
Bahkan ada yang berani jual hingga 90.000 per 1 kilogram ya. Gimana? Mantap kan? Sementara per satu resep dengan takaran 1 kilogram kacang tanah ini menghasilkan 1,7 kilogram bumbu pecel. Jika dikemas 200 gram, harga jualnya itu sekitar 12.000 sampai 15.000 rupiah. Dan untuk kemasan 400 gram, harga jualnya itu sekitar 24.000 sampai 30.000 rupiah. Atau dibuat lebih kecil, misalnya 100 gram gitu, itu harga jualnya sekitar 6.000 sampai 7.500 rupiah. Jadi satu resep itu omsetnya sekitar 102.000 rupiah sampai 127.500 rupiah. Sementara modalnya itu saya hitung-hitung habisnya itu sekitar 64.000 rupiah saja ya. Jadi keuntungan per satu resep itu sudah hampir 100%. Padahal kan sekarang harga cabai itu lagi mahal banget. Kalau nantinya harga cabai bisa turun dan stabil, insya Allah bisa lebih menguntungkan lagi ya guys. Oke, selanjutnya tips dan trik seputar sambal pecel. Untuk varian tingkat rasa pedas dalam bumbu sambal pecel itu sesuai selera. Dan untuk rujukan idealnya, ini saya lampirkan takaran cabai yang digunakan dan tingkat rasa pedas sambal yang dihasilkan. Jadi kalau mau sambalnya itu tidak pedas, kita tidak perlu menggunakan cabai rawit. Sementara jika mau rasa pedas yang sedang, itu takaran cabai rawitnya sekitar 50-75 gram dan seterusnya. Nah, berhubung resep ini kan menggunakan takaran cabai rawit 125 gram. Jadi masuknya ya ke kategori sambal pedas ya. So, buat kamu yang suka pedas, silahkan ditambahkan takaran cabainya sesuai selera. Selain itu juga rujukan ini sangat membantu banget buat kalian yang mau berbisnis sambal pecel. Karena kita bisa membuat aneka sambal pecel dengan tingkat pedas sesuai selera pembeli ya. And by the way, bumbu pecel itu kan banyak variannya. Jadi sebenarnya sih untuk takaran bawang putih, daun jeruk, kencur, dan gula merah itu sesuai selera saja ya. Jika kalian suka bumbu pecel yang pedas manis ala-ala pecel Blitar misalnya, maka takaran gula merahnya itu bisa ditambah hingga 800 gram per 1 kilogram kacang tanah. Dan jika lebih menyukai sambal pecel ala-ala Kediri, itu biasanya banyak takaran bawang putih dan kencur. Jadi untuk bawang putih itu bisa menggunakan takaran hingga 30 siung per 1 kilogram kacang tanah. Begitu juga dengan kencurnya. Itu bisa sampai menggunakan 20 ruas kencur segar per 1 kilogram kacang tanah. Selain itu juga biasanya sih semua bumbunya itu lebih suka dirajang dan digoreng dengan minyak biar nggak langur gitu. Penasaran kan? Oke, silahkan dicoba. Sementara jika khas Madiun, itu pecelnya cenderung pedas dan tidak menggunakan kencur. Selain itu juga takaran bawang putihnya cuma sedikit, sekitar 3-5 siung saja juga sudah cukup ya untuk per 1 kilogram kacang tanah. Bahkan beberapa juga ada yang bikin itu nggak pakai bawang putih sama sekali ya. Oke, jadi untuk urusan takaran bumbunya itu nggak saklek alias enggak yang persisi. Jadi silahkan dimodif sesuai selera. Saat menyangrai atau memanggang kacang itu sebaiknya harus sering diaduk. Pastikan tidak gosong tapi juga harus matang sempurna. Karena tingkat kematangan kacang juga berpengaruh pada hasil bumbu pecel yang kita buat. Jika gosong ya warnanya jadi terlalu gelap dan agak pahit. Atau jika masih mentah juga sambal kacangnya jadi kurang nendang ya. Selain itu juga jadi kurang awet saat disimpan. Untuk proses penggilingan bumbu kacang, jika dijual itu disarankan digiling dengan mesin atau ditumbuk secara tradisional dengan menggunakan alu dan lumpang. Karena bumbu pecel yang digiling dengan dua teknik tersebut itu hasilnya lebih pulen dan lebih menyatu. Sementara untuk penggunaan chopper itu hanya disarankan untuk pembuatan bumbu dalam jumlah sedikit. Dan jika digiling sendiri, baik itu menggunakan chopper ataupun dengan cara ditumbuk manual,
itu sebaiknya digiling secara terpisah dan bertahap ya. Karena jika bumbu dan kacangnya digiling secara bersamaan, maka proses menggilingnya itu jadi memakan waktu yang lebih lama karena bumbu jadi lengket dan susah hancur. Nah, seperti ini nih jadinya. Ini kapan hari itu kan saya bikin bumbunya terlanjur tercampur kacang. Nah, pas ditumbuk begini jadi susah deh. Jadi pastikan kacang dan bumbunya itu digiling secara terpisah ya. And the last but not least, jika ingin sambal pecel yang lebih gurih dengan bahan premium, itu bisa ditambahkan sedikit kacang mede. Jadi misalkan kita membuat satu resep dengan takaran 1 kg, maka tambahkan sekitar 100 atau 200 gram kacang mede sangrai. Dengan begitu, hasil sambal bisa lebih mantap dan lebih gurih. Oke, demikian tadi cara membuat bumbu sambal kacang ala The Hasan video. Jika dirasa bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-teman ya. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.